Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Kusmawardani, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia dari Prodi Manajemen ingin membahas tentang potensi wakaf bagi generasi milenial. Apa itu wakaf? Secara bahasa, menurut buku fikih, wakaf adalah menahan. Namun, secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya secara tetap, serta untuk dibelanjakan pada hal-hal yang bernilai ibadah ataupun mubah. Sekilas, ibadah wakaf mirip dengan sedekah. Bedanya, sedekah atau hibah adalah memberikan harta tertentu yang habis pakai. Misalnya, sedekah makanan untuk berbuka puasa, pahala sedekah diganjar sekali saja. Sementara itu, wakaf adalah memberikan harta yang punya nilai waktu tertentu. Misalnya, wakaf bangunan yang dimanfaatkan untuk panti asuhan, sumur untuk sumber air bersama, dan lain sebagainya. Pahala wakaf akan mengalir terus hingga bangunan itu roboh atau sumur itu ditimbun tanah. Selain itu, perbedaan lain wakaf dengan sedekah adalah ibadah wakaf mengharuskan adanya pengurus yang mengelola harta benda yang diwakafkan. Misalnya, bangunan untuk panti asuhan di atas. Maka semestinya ada pengelola yang mengatur agar panti asuhannya berjalan baik dan bangunannya tidak roboh. Secara umum, hukum wakaf adalah sunnah. Syarat wakaf. Untuk melakukan ibadah wakaf terdapat 2 syarat. Yang pertama, ada syarat wakif, dan yang kedua ada syarat mauquf. Pertama, syarat wakif atau orang yang akan melakukan wakaf. Syaratnya seperti sebagaimana ibadah lainnya, yaitu wakif mesti dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan. Kedua, syarat mauquf atau benda-benda yang akan diwakafkan. Harta benda yang akan diwakafkan haruslah benar-benar milik wakif. Kemudian, benda itu, baik wakaf, benda yang bergerak ataupun yang tetap, harus memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan. Terakhir, harta benda tersebut harus diketahui seberapa saksi ketika diwakafkan. Tujuannya, syarat ini mencegah selisih paham yang dapat terjadi dengan ahli waris atau masyarakat yang memanfaatkan mauquf tersebut. Jenis wakaf. Wakaf berdasarkan peruntukannya. Berdasarkan peruntukan atau sasaran wakaf, terdapat 2 jenis wakaf, yaitu wakaf keluarga atau ahli dan wakaf khairi. Yang pertama, wakaf keluarga atau ahli adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan lingkup kecil dalam lingkungan keluarga besar atau kerabat sendiri. 2. Wakaf khairi atau kebajikan yang jangkauannya lebih luas. Di sini, wakaf khairi diberikan untuk kepentingan agama atau masyarakat secara umum. Wakaf berdasarkan jenis harta. Berdasarkan jenis hartanya, wakaf dibedakan menjadi 2, yaitu wakaf dengan harta tak bergerak dan harta yang bergerak. Untuk harta yang tak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, tanaman, dan lain sebagainya. Untuk harta yang bergerak dapat berupa wakaf uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Wakaf berdasarkan waktu. Berdasarkan jangka waktunya, wakaf terbagi menjadi 2, yaitu wakaf muabad dan wakaf muaqqat. Wakaf muabad artinya wakaf yang diberikan untuk selamanya, dan wakaf muaqqat artinya wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tanah yang diwakafkan dalam jangka waktu 5 tahun saja, sehabis itu digunakan lagi oleh pemiliknya. Wakaf berdasarkan pemanfaatan muaquf. Berdasarkan pemanfaatan harta yang diwakafkan terdapat 2 jenis wakaf, yaitu wakaf mubasyir atau zati dan wakaf istismari. Wakaf mubasyir atau zati, wakaf jenis ini adalah harta wakaf yang lazim diketahui umum. Wakaf ini bermanfaat secara langsung seperti bangunan untuk panti asuhan, sumur, hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Wakaf istismari, yaitu wakaf yang digunakan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang. Selanjutnya, barang-barang itulah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial umat. Ketika ingin mewakafkan sesuatu, sebaiknya ada saksi di dalamnya.
Hal ini untuk menghindari bahwa seseorang yang menerima wakaf berkhianat dan tentunya untuk menjaga penerima wakaf tetap amanat. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Manfaat wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama, mendapatkan amal jariyah. Orang yang berwakaf, pahalanya akan mengalir terus-menerus selama hidupnya sampai ia meninggal dunia. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dengan mewakafkan harta yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, tentunya akan mempererat tali persaudaraan, karena sama-sama bisa menikmati sarana dari wakaf tersebut. Ketiga, membantu pembangunan negara. Harta yang diwakafkan untuk membangun sarana umum seperti masjid, sekolah, fasilitas kesehatan, atau jalanan tentunya akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pembangunan negara. Keempat, membangun jiwa sosial yang tinggi. Tidak hanya bersedekah, mewakafkan, harta benda juga menjadi salah satu sarana untuk membangun jiwa sosial yang ada di diri manusia. Dengan berwakaf, tentunya akan meringankan beban orang yang lebih membutuhkan. Potensi wakaf bagi generasi milenial. Potensi wakaf uang bagi generasi milenial dinilai sangat besar di Indonesia. Generasi milenial juga termasuk dalam usia produktif, yang dimana sudah memegang uang dan dapat mengatur keuangannya sendiri. Pemberdayaan wakaf secara produktif dengan memanfaatkan teknologi digital diyakini sebagai peluang kemajuan wakaf yang ada di Indonesia. Peluang ini, jika disambut dengan antusias oleh lapisan masyarakat dan sinergitas lembaga yang berwenang dalam peningkatan mutu pengelolaan, akan tercipta tujuan wakaf, yaitu mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran milenial sebagai generasi yang mengerti dua teknologi, maka wakaf sebagai jalan mempercepat pembangunan dan pemulihan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu digalakkan oleh generasi milenial dengan mempelajari teknologi blockchain dan menerapkannya di masa depan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya Lutfia Kusmawardani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.